Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, saya Muhammad Gula Pasal Farabi. Saya Muhammad Ilyas. Kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan eh, tugas besar kami yang berjudul Kamar Tidur di Siang Hari. Di sini kami menggunakan eh, bahasa pemrograman Python untuk transformasi untuk kode. Langsung kurang ya. Ya, jadi yang pertama di sini ada library yang akan kita pakai terlebih dahulu. Jadi kita di sini akan mengimport. Yang pertama ada pyplot, matplotlib pyplot untuk plottingannya. Terus ada matplotlib pages untuk ngebuat si objeknya. Terus ada matplotlib widgets untuk nanti pakai tombol sama isian dan isian textbox. Terus ada import numpy untuk matrixnya. Terus selanjutnya ada figwidth dan figheight untuk ukuran lebar dan panjang dari si figurnya. Jadi nanti si aksinya ngikutin figwidth dan figheight. Terus selanjutnya ada inisialisasi warna, variabel untuk inisialisasi warna. Di sini kita menggunakan RGB. Misalnya contoh pertama itu ada 44/255 untuk R-nya, 62/255 untuk G-nya, green-nya, terus 80/255 untuk blue-nya. Lalu selanjutnya ada pengaturan awal atau inisialisasi awal dari di masing-masing transformasinya. Di sini ada faktor untuk transformasi refleksi H point, yaitu sebelumnya untuk refleksi kita merefleksikannya ke X sama dengan H, ke sumbu X sama dengan H. Dan si H pointnya itu sama dengan 300, X 300. Terus untuk paper translasinya dibuat 0 terlebih dahulu, karena nantinya kita akan menggunakan mengambil dari inputan. Untuk paper test ini juga sama, kita buat 0, karena nanti ngambil dari inputan, dan slow refleksinya kita buat false, jadi nanti refleksinya terlebih dahulu tidak tampil, nanti ada tombol untuk menampilkannya. Terus ada fungsi rotate point, yaitu fungsi yang berisi dari rumus si transformasi rotasinya itu. Di sini ada rotate point menerima parameter x, y, terus Cartesian x dan Cartesian y-nya, dan si sudutnya. Nantinya si sudut dikonversi ke radians untuk perhitungan untuk selanjutnya dipakai di perhitungan rumus x dan y barunya. Yang dimana si rumus x dan y barunya yaitu x barunya cx atau Cartesian x-nya ditambah x dikurang cx dikali sudut atau dikali cos sudutnya, terus dikurang y kurang cy dikali sin sudutnya. Dan untuk y-nya juga sama, cy plus x kurang cx dikali sin sudut plus y dikurang cy dikali cos sudutnya. Terus nanti dikembalikan ke dalam variabel x-nya dan y-nya. Selanjutnya ada fungsi translate point, yaitu untuk fungsi yang menyimpan rumus dari translasi. Di sini menerima parameter point dan tx menerima parameter point tx dan ty. Untuk parameter point ini nantinya akan menerima berupa list, jadi menerima beberapa titik. Dan untuk kasus yang kita menerima 3 pasang titik karena objeknya berbentuk segitiga, yaitu pesawat kertas. Selanjutnya ada fungsi transformasi refleksi. Kalangan ya. Untuk parameternya menerima x dan y-nya, terus dan menerima si line x, parameter line x. Line x ini ambil dari si h point tadi. Dan untuk rumusnya itu kita menggunakan rumus yang
refleksi ke X sama dengan H, yaitu 2 kali H dikurang X, koma Y. Nah, karena Y-nya juga sebenarnya tetap, jadi tidak dimasukkan ke dalam rumus. Jadi langsung dikembalikan. Terus saja ada fungsi untuk si merefleksikan masing-masing titiknya. Jadi yang di atas itu untuk fungsi refleksinya, dan ini fungsi untuk merefleksikan masing-masing titik dari si objeknya menggunakan rumus refleks x-aksis. Jadi nanti itu yang direfleksikan itu lampu berbentuk persegi panjang. Jadi ada 4 titik. Nah, si 4 titik itu disimpan di parameter point nanti. Saja ada fungsi Daupen, fungsi untuk menggambar kipasnya, di mana menerima si AX, terus menerima CX, CY, panjang bilahnya, lebar bilah, dan si rotasi sudutnya. Di situ ada AX.addPatch, patch is rectangle, CX min 5, CY min 150, 150, nanya dark blue. Ini itu untuk menggambar si tiang kipasnya. Terus untuk circle juga yang di bawahnya itu sama untuk menggambar si titik bilah kipasnya, titik yang di tengah-tengah kipasnya. Nah, di sini ada perulangan untuk menggambar si bilah kipasnya. Jadi bilah kipasnya itu ada 3 buah. Jadi di masing-masing bilahnya itu ada yang ke sudut 0 derajat, itu 120 derajat, dan 240 derajat untuk awal mula nanti saat tampilnya. Jadi yang pertama, misal sudut 0 atau bilah pertama menggunakan sudut 0, XY-nya rotate XY diambil dari rotate point. Jadi tadi yang rumus rotate point, CX, CY-nya, si Cartesian Y-nya ditambah 10, terus CX-nya, koma, angle plus rotation angle. Isi angle-nya itu tadi ngambil dari inputan plus rotation. Oh ya, untuk angle-nya itu jadi ngambil dari titik awalnya, terus untuk rotation angle-nya itu yang tadi yang inputan. Itu untuk titik tengahnya. Terus untuk si X2, Y2-nya itu untuk bilah kipas di sebelah kiri. Terus untuk XY3-nya, XY3-nya itu bilah kipas sebelah kanan. Dan di bawahnya ada AXTX. AXTX itu untuk menampilkan si titik koordinat nanti di figurnya. Menampilkan teks titik koordinat. Terus selanjutnya ada fungsi Daurum. Oke, di sini ada fungsi draw room. Nah, ini di dalamnya itu ada variabel global. Nah, dalam reflection offset ini tuh buat faktor refleksinya, lalu faktor translation itu untuk faktor translasi, fan rotation buat faktor rotasi. Nah, show reflection itu untuk nanti mau nampilin si refleksinya atau enggak. Nah, lalu ini AX split itu untuk mengosongkan dulu si figurnya. Nah, lalu lanjut di sini ada sintak untuk membuat sebuah objek. Misalnya ini di dinding coklat. Ini sintaksnya kayak gini, x patch rectangle. Rectangle tuh jadi membuat objek segi 4 yang punya 4 titik. Nah, lalu ini untuk si lokasi titiknya. Nah, si x-nya itu di 0. Nah, lalu si y-nya itu ngambil dari tinggi figur dibagi 2. Tinggi figurnya itu 250 berarti. Jadi ini tuh si titiknya ada di titik 0. Titik x-nya 0, y-nya 250. Nah, lalu ini si lebar itunya, si lebar objeknya. Ini ngambil dari lebarnya sama kayak lebar figurnya. Terus ini si tingginya sama kayak tinggi figurnya. Lalu ini color tuh buat si warnanya dark blue. Nah, misal ini sama juga. Ini tuh untuk membuat si lantainya.
ini untuk si koordinat titiknya, ini si panjang sama tingginya, lalu ini si warnanya. Nah, ya buat yang lainnya juga sama kayak ini untuk pintu, ini tuh titik X-nya, ini titik Y-nya, ini si lebarnya, ini si tingginya, terus ini buat warnanya. Nah, ini buat yang kasur juga sama, tapi ini udah deklarasi dulu jadiin variabel. Oke. Nah, selanjutnya di sini ada yang untuk membuat pesawat kertas. Nah, ini untuk variabel paper plane ini untuk nyimpen si titik-titik koordinatnya. Ini di titik 500, 325, 450, 310, 450, 340. Nah, lalu ini si translated paper plane ini nyimpan buat ngetranslasiin. Nah, ini ngambil si variabelnya tuh dari variabel paper plane ini, lalu ditranslasiin sama nanti nilai translasi yang kita input. Nah, ini untuk menampilkannya. Terus ini sintak untuk menampilkan si koordinatnya nanti di figur koordinatnya bakal kelihatan. Nah, lalu ini untuk sintak untuk membuat poligon lampu. Ini si titik-titiknya ada di 250, 400, 270, 400, 270, 450, 250, 450. Lalu ini untuk menampilkannya. Nah, lalu di sini ada untuk menampilkan si refleksi lampu. Nah, jadi di sini misal si show refleksinya itu true. Nah, di sini ada variabel reflected polygon. Nah, si reflected polygon itu ngambil dari fungsi reflect polygon. Nah, si parameternya itu ngambil dari ini polygon yang tadi, terus direfleksikan ke H point-nya. Terus ini digambarkan. Nah, ini sama untuk menampilkan koordinatnya. Nah, lalu ini untuk menampilkan kipas di figur. Nah, untuk si titik tengahnya itu titiknya itu ada di 700, X-nya 700, Y-nya 150, lalu ini si panjangnya 800, si tingginya 40. Nah, lalu si point rotation itu nanti ngambil dari input yang di input nanti. Oke. Lalu ini untuk nge-set untuk nampilin jadi nanti ditampilin si objek-objeknya. Oke. Lanjut di sini terdapat fungsi dari event tombolnya. Jadi ketika tombol diklik akan menjalankan apa gitu. Pertama di sini ada untuk fungsi on translate, yaitu ketika tombol diklik akan menjalankan translasi. Jadi si on translate ini ngambil dari input, ngambil dari klikan dari tombol, ada tombolnya, nanti ada ketika tombol diklik itu si TX nanti sebelumnya ada inputan terlebih dahulu, nanti di bawah ada kodenya. Jadi si inputannya akan dimasukkan ke dalam variabel TX untuk TX-nya, dan si inputan TY-nya akan dimasukkan ke dalam variabel TY. Lalu nanti TX TY ini dimasukkan ke dalam variabel paper translation yang kita sudah inisialisasi di awal. Terus selanjutnya akan dimasukkan ke draw room. AX-nya akan dijalankan si draw room-nya. Untuk on reflect juga sama. Jadi ketika di tombol diklik, di sini akan yang tadinya misal si show refleksinya itu false, akan ditruekan gitu. Jadi yang si show reflection sama dengan bukan show reflection. Jadi kalau misalnya show reflectionnya awalnya false, berarti yang bukan false berarti ditruekan gitu. Kalau misalnya true, berarti bukan true, di false kan. So, untuk on rotate, ini tombol untuk rotasi. Jadi pertama ada inisialisasi variabel lagi, fan rotation, yang ngambil dari atas tadi. Nah, untuk rotasi juga sama, jadi akan mengambil derajat
derajat rotasinya dari inputan yang kemudian akan dimasukkan ke dalam variabel rotation angle yang nantinya akan dipakai di rumus draw fan tadi. Terus ada fan rotation plus sama dengan rotation angle. Ini tuh jadi fan rotation ditambah sama dengan fan rotation ditambah rotation angle. Jadi nanti si fan rotationnya itu uh, ditambah oleh si sudut rotasinya gitu. Terus misal si udah berubah, nah kan yang barunya itu yang ditambah gitu. Oke, lanjut. Nah, di sini ada untuk nge-setup si figur sama si aksisnya. Terus ini untuk menyesuaikan si layout tombol kayak gini. Nah, lalu lanjut di sini tuh untuk membuat si tombolnya nanti tuh bakal nampilin tombol translasi, refleksi sama si rotasinya. Nah, ini untuk si bentuk tombolnya itu atau disimpannya itu bakal di titik x, 0,05, y-nya 0,05 juga. Nah, ini untuk si lebarnya, ini tingginya. Lalu di bawah ini yang buton translate itu buat si eh, warnanya kayak gini. Nah, ini juga sama, ini buat yang refleksi, ini buat yang rotasi. Nah, lalu di sini tuh untuk nampilin text box. Nah, si text boxnya jadi nanti tuh kita bakal ada text box buat input. Ini buat input si translasi terhadap x-nya berapa, translasi terhadap y-nya seberapa, lalu si rotasinya ini mau berapa derajat. Nah, lalu ini event handlernya. Nah, jadi misal nanti kalau si button rotasi atau button refleksi atau button translasi ditekan, nanti si fungsi ini fungsi translasi refleksi si rotasinya itu bakal jalan. Oke. Nah, lalu ini untuk menampilkannya. Nah, oke, kita coba run aja. Nah, jadi ini tampilannya tuh kayak gini. Ini ada objek lampu yang nanti bakal direfleksiin. Terus ini si segitiga pesawat kertas buat ditranslasiin. Lalu ini si kipas angin nanti bakal dirotasiin. Nah, untuk refleksiin ini kita bisa tinggal tekan ini yang tombol refleks ini. Nanti si objeknya bakal ke refleksi. Nah, kan awalnya kayak gini, terus jadi kayak gini. Ini si objeknya yang udah direfleksiin. Misalnya di titik ini jadi ke titik ini. Oke. Lanjut. Nah, misal ini mau nge-translasiin si pesawatnya. Ini translasiin terhadap teksnya misal ke 50. Maka ini nanti si pesawatnya bakal si koordinat pesawatnya bakal ditambah 50 untuk koordinat X-nya. Nah, gitu. Begitu pula misal kalau ke Y50, ini si Y-nya bakal ditambah 50. Naik nih asal 340 jadi 390. Oke. Lanjutnya di sini untuk yang rotasi. Nah, ini hari ini tuh untuk menginput si rotasinya mau berapa derajat. Misal 50 derajat. Kayak gini maka ini bakal berotasi 50 derajat. Ini tuh. Semuanya bakal berotasi 50 derajat. Dapat 360 ini gak akan berubah apa-apa. Nah, kayak gitu. Oke. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.